Kembali lagi di Perselang bersama saya, Patrick, dan The Invisible Man, Fuad. Fuad, selamat pagi, Fuad. Ya udah, lu ngomong aja, Pak. Koresponden kita, Fuad, ada di Jakarta. Sehat ya, Fuad? Sehat. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan mereview pertandingan Cristiano Ronaldo melawan Tottenham Hotspur. Itu ya, Bang ya? Iya, ya. Oke. Akhirnya Ronaldo mencetak hat-trick setelah 14 tahun untuk MU ya. Sebelumnya juga udah banyak. Dan memecahkan rekor, segala rekor. Jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola dengan 807 gol. Kemarin 805, 806, 807. Jadi that's kayaknya sih udah end of the debate kalau menurut gue of who is the GOAT gitu ya. Kita nggak usah sebut namanya satu lagi ntar nanti jadi rame. Tapi Cristiano Ronaldo has basically melewati semua rekor-rekor pencetak gol yang sebelum-sebelumnya dan akhirnya sekarang menjadi pemegang rekor dengan gol terbanyak di sejarah sepak bola. Kalau kemarin di Twitter ada yang nulis, gue yang kita butuhkan itu adalah mesin gol, bukan mesin dribble katanya. Jadi there's a point in that. Poinnya itu sebenarnya ya masing-masing punya kelebihan masing-masing. Nah kalau kawan kita yang satu lagi kan jago banget tuh, bola tuh kayak nempel di kaki. Nah kalau Cristiano Ronaldo juga sebenarnya dribblenya juga bagus, cuman dia punya plusnya ya itu sekarang he can score from anywhere in any league. Yang selalu gue bilang bahwa lu nyetak gol di sebuah liga bukan berarti liganya lebih kualitasnya lebih kurang baik, tapi memang Premier League is something different lah. Dan Cristiano Ronaldo udah ngebuktiin dengan umur 37 tahun masih mampu mencetak hat-trick di liga yang salah satu menurut gue terberat di dunia. Gitu pembukaannya, Bang. Dan MU kemarin menang 3-2 melawan Spurs. Walaupun tetap aja kita harus dibikin jantungan dulu dengan kelakuan sang kapten yang which bisa kita bilang nggak salah juga sih, dia berusaha untuk clearing the ball, cuman when lo ngadap ke arah gawang untuk clearing memang agak susah dan akhirnya menghasilkan gol bunuh diri buat seorang Captain Harry Maguire. Gitu, Bang. Tambahan, Bang. Bang Fuadnya malah mute. Woi. Ya itulah, jadi gue lanjutin lagi aja dulu. Pertandingan kemarin itu menurut gue dari menit pertama ada kayak sebuah misi untuk redemption terhadap kekalahan derby lawan City kemarin. Terlihat pemain-pemain lebih solid dan kalau nggak salah gue ada statement dari Paul Pogba juga yang mengatakan we played for each other, we fought for each other kemarin. Yang sebenarnya kita udah kalau di Poros sudah dari kapan hari kita bilang ya lu main untuk satu sama lain gitu. Dan sebelum-sebelumnya kan kelihatan banget tuh kayak individual banget semua pemainnya. Nah kemarin itu terlihat they fought for each other, they played for each other. Dan ini bukan karena faktor si ini lagi nggak main atau si ini nyatanya nggak ada faktor itu. Memang betul-betul kayaknya kemarin tuh we need to bounce back dan MU tahu banget bahwa Rangnick tahu banget bahwa harus banget menebus dosa lawan derby lawan City kemarin itu dengan kemenangan dan ya alhamdulillah puji Tuhan akhirnya 3 gol yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo itu membawa kita kembali setidaknya bersaing dan masih punya peluang untuk top 4. Ingat catatan bahwa kita akan bertemu dengan Arsenal juga di antara pertandingan sisa 9 pertandingan atau 10 pertandingan tuh Min yang tersisa untuk kita. Jadi so far kita fokus kita yang berikutnya ini adalah Atletico dan kalau kemarin kita nggak ada nggak ada Luke Shaw, nggak ada Bruno Fernandes yang sedang sakit dan Scott McTominay, kita terakhir adalah mereka sudah mulai berlatih semua dan seharusnya available buat pertandingan lawan Atletico nanti malam ya Min ya, dini hari ya Min. Impor lagi di jalan juga nih, kita stake-nya pagi-pagi nih sekarang. Jadi semoga lawan Atletico yang di leg pertama kita 1-1 oh ya nanti pagi dini hari jam 3 pagi ya. Jadi semoga dini hari nanti kita bisa menyelesaikan pertandingan lawan Atletico
karena di leg pertama kita 1-1, tidak ada away goal. Jadi ya kembali lagi nih ibaratnya kalau kata Pertamina kembali dari nol. Jadi semoga pertandingan nanti ada hasil positif, dan kalaupun kita mau jadi kardus, ya kayak kata Pange, ya jalan kita untuk tetap berada di Champions League, ya menjuarai Champions League, which is sebenarnya agak berat, tapi ya who knows, miracle can happen ya kan. Mana tahu apalagi kita punya Champions League kan, mana tahu dia ngamuk umat ya kan. Besok dia hat-trick lagi, Cavani 1 gol, kelar, masuklah kita sampai ke final ya kan, ketemu sama Bayern Munich ya. Baru di berita tidak penting, Chelsea kemarin ada berita bahwa akhirnya pemerintah mengizinkan untuk penjualan Chelsea, tapi memang yang harus dengan perantaraan dari pemerintah Inggris. Jadi we'll see how that goes perkembangannya. Cuman menurut gua tetap aja bahwa sepak bola benar-benar sudah dinodai dengan politik yang tidak lagi netral. Jadi kalau besok-besok ada, mana tahu ada pengurus kita di Indonesia yang bilang statuta PSSI, ya bullshit aja lah, anggap aja ya. Alright, anything else? Pak Fuad, gue jadi solo ini hari ini ya. Bro, kalau memang udah nggak ada lagi, nah, gimana? Ada lagi tambahan? Ngomong aja lah kau macam ini juga ngomong aku sendiri. Aku nggak biasa sendirian, Bang. Kalau dalam kehidupan aku sendirian biasa. Sama aja nya. Coli kan juga sendiri. Kok nggak ada otak kok. Kok samakan dengan Joli? Ya iyalah. Selamat pagi, sama aja sendiri. Muncul. Udah selesai masak ya, Bang? Udah sehat ya? Udah makan semua ya? Repot lah pagi jam segini. Biar tahu aja kalian porsalang ya. Kalau Bang Fuad ini ngurus bayi. Kalau kalian selama ini menganggap Bang Fuad ini cuma galak-galak aja ya kan, tukang culik-culik orang ya kan, udah di apa kata gua kemarin, merusak image seseorang. Ini sebenarnya Bang Fuad ini adalah seorang ayah yang sangat teladan. Harus kalian teladani dia. Pagi-pagi bangun, nyiapin sarapan anak, urusin. Ini dia siap-siap untuk mau ngantarin anak ke sekolah nih kan? Benar nggak? Iya. Jam maju pula jadwalnya, ada aja tuh sekolah mendadak dimajuin jadwalnya. Nah, itu. Tapi tetap klimis ya Bang ya. Rambut tetap klimis. Ya harus dong. Kan udah sholat subuh dari tadi pagi, iya, tidur. Betul. Gitu. Apa coba? Jadi gini lah Pet ya. Jadi gini lah, kurasa pemerintah Inggris ini mental broker juga. Emang. Ya. Boleh kalian jual, tapi harus kami yang setuju. Boleh jual lewat kami, kan mental broker juga orang ini. Aduh mak, katanya gentleman, Englishman, British gentleman segala macam. Ujuk-ujuk kalian mental broker juga nya rupanya. Aduh mak, kecewa jadinya. Gentleman itu dalam arti bacotnya gentleman mungkin Bang. Tapi kalau udah hepeng, sama. Preman sampo semuanya. Iya. Masa mesti lewat orang itu pula? Aduh, memang berapa persen sih? 10% dapatnya. Mana pula mau dia kerja untuk 10% Bang. Tapi kalau 10% pun udah gede kali itu. Iya, aduh. Kacau juga orang nih, Bah. Gawat. Itulah nasib Chelsea. Oke, sari berita tidak penting. Siap. Crystal Palace nge-tweet you're welcome LFC. It's banter at its finest. Banter at its finest. Gue ngeliat tweetnya. Dia tulis kayak gitu ya? Akun resminya Crystal Palace ya. You're welcome at LFC. Dimension Liverpool ya. Ini gue sering maksudnya. Ya, I did it. Kemarin juga ada tuh yang ngebanter apa gitu sama gue gitu. Enak aja gitu kalau lu nggak yang nolong-nolongin orang terus ngajak orang berargumen nggak jelas gitu ya. Nah itu tuh keren gitu. Itu banter yang keren ya. Iyalah maksudnya ya. Ini dilakukan oleh akun resmi klub itu sendiri. Akun resmi klub gitu. Ya kayak kemarin waktu itu juga yang Newcastle ngebanter United gitu ya. Gitu. Itu seru gitu. Gue suka. Tapi kan kita juga sering ngebanter Bang. Sebenarnya. Akun resmi MU juga kan sering ngebanter. Ini MU bos, senggol dong. Ya, itu bodoh. Ini apa?
Padahal ya kalau mau diingat-ingat, gue jadi kebayang satu ini lagi hasil yang pada saat Pele seri 3 sama Liverpool, yang Liverpool udah di pole position untuk rebut juara tuh. Yang cetak gol si ini siapa? Yang sekarang main di Newcastle tuh siapa? Kok gue jadi lupa? Gavin apa? Anjing lah gue lupa Ya namanya. itulah, Pokoknya si X. Ya itu dia bikin gol gitu ya. Padahal kan mungkin mereka bisa nge-tweet lagi, this is redemption for a draw gitu kali ya, gitu. Itu kan. Ya ibaratnya ini Bang, dulu kan kami sakiti hati kau. Gitu. Nah ini coba ditebus lah sekarang. Ya gitu. Jadi itu redemption gitu. Terus minimal pagi itu sempat adalah usaha, ada kesempatan untuk usaha kau untuk merebut jadi juara kan gitu ya. Biar sama kau sama MU itu 20 kali kan gitu. Iya, macam kayak kemarin Ted Mosby kan selalu gue bilang gue lagi ngulangin serial Ahmed gitu ya. Season ke-7 episode 2 kalau nggak salah, gue episode 24 season 6 gitu, gue lupa, yang si Ted ketemu lagi sama Victoria gitu ya di suatu kawinan lagi. Terus akhirnya ya si Ted ini kan emang bucin, baper, anjing banget nih orang, maksudnya normal banget tuh kalau perempuan kayak gitu. Ada aja ya, kesel gitu. Kau kalau nonton Ted nggak teringat aku? Kayak kok lebih dongok dari Ted. Enggak lah, jauh lah. 11-12 itu aku. Lebih keren, terus enggak. Ted tuh lebih keren, terus ya pinter gitu ya. Kau bilang aku nggak pintar? Dia tawarin, kau longor kok. I'll do the dishes, kata si Ted. Gara-gara si Victoria bilang dia akan ke tokonya, mau beres-beres terus harus nyuci piring. Terus in term of redemption tadi kayak Crystal Palace gitu ya. Min, cobalah diingat-ingat siapa yang bikin gol waktu itu, kok gue udah di ujung lidah cuma lupa. Itu. Jadi si Ted ini I'll do the dishes gitu. Padahal kan itu bisa jadi kayak kalau lu udah pulang ke rumah orang nyuciin piringnya, apalagi kalau nggak hanky-panky gitu. Dwightnya salah, Min. Gale. Nulis Dwightnya bukan gitu. Delta, Whiskey, India, Golf, Hotel, Tango. Minpor kalau pagi-pagi preman. Itulah kata. Jadi nggak takut kalau pagi. Sebenarnya kalau udah nyuci piring itu kan kayaknya semua udah harus lu cuci sampai bersih gitu ya. Benar, akhirnya pada saat berduaan di rumah, yang satu beresin piring, satu cuci piring, it will lead to bang, gini bang, gini bang, kan How I Met suka kayak gitu tuh, gitu. Bang gitu jadinya. Entar lu dua-duanya lagi nyuci piring sama beres-beres rumah. Itu pasangan. Iya. Nah, jadi ya abis itu lead to kisses lah, udah segala macem gitu. Itu redemption bagi si Ted karena it clear his conscience, dia bilang gitu, membersihkan nuraninya lah, karena dulu dia ngerasa dia cheating behind Victoria gitu. So balik lagi ke LFC tadi ya, harusnya begitu juga ya. This is redemption for Dwight Gale goal gitu. Itu keren tuh, gue tadi pagi lihatnya 0-0, so cuma selisih 4 poin tuh sekarang mereka. Liverpool one game in hand gitu. Liverpool minggu ini ketemu sama Arsenal gitu. Nah, cuma satu nih mau gue pesen buat para penonton Poros Salang, lu nggak usah fokus sama apapun hasil Arsenal, lu fokus aja sama United. Betul. Gitu loh. Gak ada gunanya United, lu fokus ke Arsenal. Betul. Gak ada gunanya lu fokus ke Arsenal gitu, karena kayak yang udah pernah gue bilang, mau siapapun juaranya musim ini, mau City, mau Liverpool gitu, tetap aja lu sebagai fansnya akan ditai-taiin sama teman-teman lu gitu, teman-teman tongkrongan, terutama teman main lu gitu ya. Pasti lu akan dibully lah, dibercandain lah bisa-bisan gitu. So lu nggak usah. Dan itu part of the game kan. Itu part of jadi seorang fans ya, itulah bagian darinya gitu. Itu resiko dari menjadi seorang fans gitu loh. Jadi lu nggak usah semoga Arsenal bisa mengalahkan Liverpool akhir pekan ini. Lu pikir aja kalau Arsenal ngalahin Liverpool musim akhir pekan nanti, selisih poin lu juga akan makin jauh sama Arsenal. Betul. Iya kan? Terus kalau lu berharap semoga Arsenal kalah lawan Liverpool. Oke. Tapi nanti fans Liverpool akan nyerang lu lagi, akan ngebully lu lagi. Wih, makin deket nih 20 gitu. Jadi 20 jadi sama kan gitu. Ya, sama aja udah buat si Malakama. Kena, Wak. Nah, jadi lu nggak usah pusing, lu fokus aja sama Liverpool, sama MU lo gitu, sama tim yang lu dukung gitu. Kemarin dan itulah kan minggu lalu
mainnya kayak tai nih pemain-pemain, lu ngerasa nggak enak dibantai sama City dengan performa seperti itu lawan Spurs. Emang harinya Ronaldo kalau boleh gue bilang. Betul. Itu harinya Ronaldo. Betul. Karena apapun yang dia lakukan, tendangan hampir 90% kali kalau gue boleh bilang, tendangannya itu selalu shot on target. Bahkan di babak kedua, shot on target pertama United juga dari dia. Yang bola dari sisi kanan kotak penalti, dia dapat, terus diajar, tepis. Terus shot on target kedua, sama lagi yang dia dapat bola kayak agak one-two, terus dihajar pakai punggung kakinya, ke tiang dekatnya Loris, yang Loris jatuh gini, tak, itu juga on target. Jadi maksud gue, memang harinya dia ya, gitu loh. Bahwa itulah yang bikin beda dia sama Messi. Aku gak mau sebut nama ya dari tadi. Gitu loh. Aku gak nyebut nama aja di Twitter udah rame. Gitu loh, itu bedanya dia sama Messi. Tapi aku ada teori konspirasi tentang itu, Wan. Dan aku berharap ini benar teori konspirasiku ini. Selama ini kan kita lihat kan, Ronaldo itu kayaknya kok mendingan berharap punya pasangan deh. Gak usah berharap konspirasi kok benar segala macam. Gak usah ngomong itu. Ini ada bapakku di sini. Tadi pagi kami baru bicara. Udah buruan cari pasanganmu. Kok keluar sana sekarang cari pasangan. Biar senang bapak katanya. Pak, kawinkan aja dia Pak. Sama inang-inang yang di Kebon Jahe kayak Pak. Yang di Tanah Karo sana Pak. Kawinkan aja dia udah Pak. Ya, jadi konspirasiku gini Pak. Selama ini kan kita sering lihat sabunnya di rumah Pak. Woi, balik ke sepak bola kau semangat kali. Nanti kau ini lagi kau sama mamaku. Jadi konspirasi kayak gini balik lagi. Selama ini kan kita lihat Cristiano Ronaldo sering kita bilang ya kita kritik bahwa ya, kok terlalu individual. Demikian juga dulu kayu hijau lah apa semua itu ya. Kayaknya Ronaldo itu kayaknya kesel banget kalau nggak dibagi bola. Kalau teori konspirasiku, memang dia ngejar yang namanya jadi world record ini aja. Jadi pencetak gol terbanyak dan sisa musim makin lama makin tipis. Takutnya nggak kecapai karena melihat performanya MU nggak bisa menghasilkan, nggak bisa feeding dia gol tiap pertandingan. Belum tentu gol tiap pertandingan bisa mencetak gol lagi. Menurut gua ya. Tapi setelah ini dia udah 807 udah the highest scoring footballer in the world. Mudah-mudahan sih menurut gue ya udah sekarang lu benar-benar bisa lepas, udah nggak ada lagi rekor yang lu perlu pecah-pecahkan dan bisa lebih ya fokus lah sebagai main strikernya MU. Ditambah lagi sekarang udah ada Cavani. Kemarin ada keluar statement dari Ragnik mengharapkan bahwa Cavani available for us until the end of the season kan gitu. Jadi kalau misalnya ada dua-dua di depan kan semoga makin gacor lah MU. Nggak jelek-jelek kali. Biar nanti lawan Arsenal bisa ngalahkan Arsenal, lawan Liverpool bisa ngalahkan Liverpool. Jadi apapun hasil Liverpool Arsenal nggak ngaruh kan gitu. Tapi kalau itu yang menjadi teori kau, salah dong Ronaldo. Bahwa dia mengejar glory for himself gitu loh. Ya emang iya kan emang selama ini juga ada begitu. No, dia masih bisa bermain buat tim sebenarnya, and that's not good gitu loh. Oke, kau akan masuk buku rekor, kau akan dicatat sebagai pesepak bola dengan jumlah gol terbanyak segala macam. Tapi when it comes to contribution to the team at the end of in the end of your career, ya lu tidak punya sumbangsi apa-apa. Enggak lah, gol lah, banyak golnya sumbangsinya. Ya terhadap tim sumbangsi lu dalam hal ini juara, Pep. Gol itu buat pribadi. Iya. Memang kan. Khususnya pribadi, umumnya udah pasti buat tim karena misalnya gol lu membantu tim menang, gol lu menghindarkan tim dari kekalahan. Oke, tapi kalau cuma sekedar itu, ya lu nggak akan terlalu diingat gitu. Yang akan diingat pencapaian tim itu kan bukan kemarin gue seri, kemarin gue menang lawan A, gue B. Enggak. Yang akan diingat dari suatu tim adalah trofi yang dia dapat gitu loh. Dan dia udah banyak dapat itu kan. Ya ini kan gue bilang Indian of his career, bodoh. Pak, atur lu anaknya, Pak. Bikin orang emosi aja bisanya. Bapak sekolah yang jauh-jauh. Gitu. Jadi itu ya kalau menurut aku. Dan balik lagi, ya udah lu nggak usah ngupas. Lu mau ngupas United dari sisi apapun, udah nggak guna gitu. Karena proven bahwa week in, week out, ya itu tadi lu kayak Dr. Jekyll and Mrs. Hyde gitu loh. Lu bisa main bagus. Ya hari ini bagus, menang, minggu depan hancur lagi. Besok lu bisa main sangat-sangat mengecewakan, tidak punya passion segala macem gitu. Jadi lu mau ngulitin dari mana lagi, sisi pelatih, teknis apa segala macam, semua itu udah dimentahkan gitu loh.
Dulu lu bilang Ole nggak bisa nyetel squad segala macam bla bla bla, ya lu baru bisa bilang kan di musim ketiga, musim ke-1 keduanya dia kan enggak gitu loh. Dengan perkembangan yang bisa bilang jelas grafiknya meningkat gitu ya. Terus diganti pelatih yang dibilang master of gegenpressing segala macam bla 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 bla. Ya akhirnya ya Rangnick juga tidak menerapkan gegenpressingnya gitu, tetap bermain dengan 4-2-3-1. Bahkan kemarin dia sangat berani menarik Pogba, kemudian Matic diganti Cavani. Matic gitu loh. Iya gitu. Itu dia benar-benar satu sisi gue mengapresiasi bahwa dia tahu gitu loh. Gue harus menang gitu. Dan dibantu oleh performa pemain yang Spartan, tidak seperti waktu lawan City gitu loh. Ya, jadi betul banget. Sinerginya pas antara pelatih dan pemain gitu. Nah kalau misalnya sinerginya itu tidak pas ya lu nggak akan bisa jalan. Lu mau mainin 8 penyerang pun kemarin kalau mainnya kayak waktu lawan City yang ogah-ogahan ya useless gitu. Kalau ini kan nggak kelihatan bahwa ayo ada gitu, ada semangatnya gitu yang bisa lu lihat gitu. Ya terkait gol Maguire kayak tadi kata Patrick gitu. Lu nggak bisa fully 100% nyalain dia lah, karena itu refleks gitu ya. Itu refleks yang justru harus dan dia facing goal juga kan. Ya, dan dia menghadapi gawangnya sendiri gitu. Yang harus disalahkan adalah kenapa si pemain bisa melepaskan umpan ke kotak penalti seperti itu gitu loh. Jadi itu kolektif gitu. Tapi ya seperti yang udah sering gue bilang bahwa fans ya bahkan manusia pada umumnya selalu mencari kambing hitam atas kegagalan yang dia dapatkan gitu. Mayoritas seperti itu gitu. Lu butuh tingkat keikhlasan yang sangat tinggi sampai bisa ya udah emang udah begitulah takdirnya gitu. Emang udah begitu jalannya gitu. Lu butuh tingkat keikhlasan seperti itu. Kayak gua udah sampai di level itu. Gitu. Kayak kami inilah yang ibaratnya menang ya syukur, kalah ya udah. Enggak cuma di sepak bola, di kehidupan juga begitu. Kita udah ya udah gitu loh. Kerjaan ditikung sama teman, ya udah enggak rezeki, ya udah diganti gitu. Udah begitu gitu. Enggak akan salah nih harusnya kemarin gua enggak gini enggak gitu. Udah lewat gitu. Jadi terkait Harry Maguire sorry aja ya bahwa performa dia juga nggak jelek sebenarnya. Lawan kemarin satu tim kemarin yaitu fighting for each other kan. Mereka tuh betul-betul Spartan, betul-betul saling menutup, gitu. Saling membuka ruang buat satu sama lain kan. Dan mungkin setelah gol keduanya Ronaldo, mungkin itu tim itu makin semangat untuk ngasih dia umpan. Itu lihat kan beberapa kali itu Teles yang umpan dari samping. Ronaldo apresiasi banget, dia langsung kasih early service tapi nggak gol dari headernya, dan akhirnya Teles juga akhirnya yang memberikan assist untuk hat-tricknya Ronaldo kan ya dari corner gitu. So dari corner cuman terlihat mereka lebih kompak bikin gol dari corner akhirnya udah 2 gol dari corner. 2 gol dari corner ya kan, dan 2 gol plus ya. Gua termasuk orang yang mengatakan Sancho itu overrated gitu ya. Tapi harapan gue sekarang adalah di sisa musim dia bisa konsisten bermain bagus. Di 5-6 pertandingan terakhir itu kan dia bikin 3 gol 2 assist kalau gue nggak salah ya. Ya kemarin juga 1 assist kan ya. Nah, itu dia. Jadi ya gue berharap dia bisa begitu terus sampai di sisa musim, karena ya gue berani bilang emang dia overrated ya, dengan harga fantastis, ekspektasi yang sangat tinggi. Dan nggak salah 2 tahun ngejar-ngejar dia. Iya, 2 tahun lu ngejar. Jadi gitu. Nggak salah juga kalau ekspektasi orang tinggi gitu loh. Tinggi itu yang harus lu memaknai arti overrated itu seperti apa gitu. Bukan tapi kan berapa pertandingan terakhir dia main bagus. Ya iya, berapa pertandingan terakhir dia main bagus, neneknya Brad Pitt juga tahu PA gitu. Ini kan lu harapan lu begitu dibeli masuk 2 3 4 pertandingan itu dia langsung nyetel gacor dur gitu. Itu baru. Kalau ini kan berapa pertandingan? Iya memang gitu loh. Berarti sangat ya memang harus kita gue sendiri ya, lu tau lah gue cintanya gimana, gue ngarepinnya gimana Sancho datang dari awal kan, di Poros sudah jadi jejak digitalnya gitu loh. Tapi gue juga sempat kecewa banget kan, ingat ya yang gue bilang ini emang udah jadi pertanyaan. Bahkan sampai Desember waktu itu kita bilang. Iya, itu benar-benar sempat gue tuh yang sampai kecewa banget dengan kok nggak ngegelin, sampai gue sama aku tuh sempat off kamera, kita sempat debat mungkin butuh ini kali untuk gelling, butuh waktu untuk adaptasi lagi, udah kelamaan di Jerman. Dia bilang lah dia kan orang Inggris asli gitu, jadi sempat adalah di antara kita itu perdebatan. Cuman ya memang benar over expectationnya kita tuh jadinya sangat tinggi gara-gara situasinya sebenarnya, bukan gara-gara pemainnya yang jadi gaya-gayaan apa tapi lebih kepada ya 2 tahun ngejarnya, harga yang luar biasa.
Sancho bukan termasuk orang yang banyak gaya kok gitu. Gue ngelihat dia justru orang Inggris yang bisa dibilang pemain mahal segala macam, tapi ya nggak banyak tingkah gitu loh. Kalau gue ngelihatnya so far berkelas, gitu ya. Ada kelasnya gitu loh. Ya, cuma terkait overrated ya sampai bilang musim berjalan ya dia overrated gitu loh. Dengan harga segitu setuju terus lah, lu compare dengan statistik dia di Dortmund segala macem, dan lu lihat sekarang cuma bikin 3 gol atau 4 gol plus cuma berapa assist ya nggak worth lah gitu menurut gua gitu. Tapi ya harapan gua dia balik lagi, kalau kita temanya redemption kayak tadi, ya gue berharap ini penubusan Sancho di sisa 9 pertandingan terakhir gitu. Dia bisa konsisten, main bagus, konsisten. Gua nggak perlu, terkadang gini, gue nggak perlu dia bikin gol, dia bikin assist, tapi keterlibatan dia dalam tim tersebut. Dia dalam tim, ya betul. Fighting spiritnya, dia mau bertahan, dia terlibat dalam gol segala macam. Itu akan lebih, orang akan bagus berarti gitu. Walaupun yang dicatat adalah nama si pembikin gol dan pembikin assist. Tapi kan sepak bola adalah permainan tim yang kita tahu gitu. Gol dan assist itu adalah bonus kepuasan gitu. Itu kalau menurut gue. So, catatan kecil. Kalau kemarin Telles dicatat sebagai yang memberikan assist untuk hat-trick-nya Ronaldo, yang tercatat di world record nama Sancho dan Ronaldo. Karena Sancho assist ke Ronaldo untuk gol yang melewati. Gol ke 806. 806. Yang 805 kan menyamakan, 806 melewati kan gitu. Ya. 807 itu nggak dicatat. Cuma udah 807 golnya gitu. Udah 807. Makanya tapi milestone-nya di 806. Iya, makanya nama yang tercatat di buku sejarah adalah nama Cristiano Ronaldo sebagai pencetak gol ke 806 di-assist oleh Jadon Sancho kan. Gitu. Ya, jadi milestone-nya di 806. Bukan berarti 807 nggak penting. Penting, sama pentingnya, tapi nggak dicatat lagi. Ya, gitu. Ya. Karena akan ibarat kata gini 808, 809, 810 kan gitu. Ibarat kata gini deh, ciuman di pipi itu penting, tapi ciuman di pipi yang dicatat ya jauh lebih penting ciuman kening. Nah, gitu. Ciuman di kening tuh yang lebih dicatat tingkat sayangnya. Penting, Pak. Tapi ini satu hal lagi yang gue harapkan. Kalau dulu gue ngarepin Jadon Sancho mulu kan. Ya itu aja sih lawan Spurs ya. Ya, kalau dulu gue ngarapin banget Jadon Sancho kan. Kalau sekarang ini gue punya satu lagi yang gue harapin. Dia kan sering banget nih sekarang nge-tweet dikit-dikit sama Jude Bellingham kan. Sancho main bagus, Bellingham memuji. Bellingham main bagus, Sancho memuji. Gue sih ngarepin ya kalau memang bisa Jude Bellingham bergabung dengan MU musim depan, gue mendingan Jude Bellingham daripada Lewandowski atau siapapun itu. Masa iya sih kita striker kita semua udah berapa musim nih? Udah 4 musim. Striker kita tuh yang tua-tua terus. 5 musim sejak Zlatan kan. Benar gak sih? Zlatan, Igalo, lu tahu Cavani. Lu tahu Jude Bellingham posisinya di mana? Defensif. MF midfielder. Kan jadi nggak bisa lo compare gelandang sama. Aku bereko nggak sih? Nggak tahu gua. Ya, terus gimana? Suka hati kau lah. Compare gimana? Ya mana bisa kok compare Jude Bellingham yang sekarang gelandang dengan striker gitu loh. Oh enggak, maksudku tuh biar ada lah masuk kan mereka ini kan kode-kodean. Ya udah biar masuk aja gitu. Ya, tapi kan terus kau bilang, ya kan berapa tahun ini kita belinya strikernya tua-tua. Apa hubungannya beli gelandang sama beli striker tua-tua? Nggak ada. Itulah. Terus atlet itu yang di mana? Depan. Aku punya bajunya, itu sering gue pakai siaran. Itu kok pasang nomor 10. Cakep. Enggak. Ini aku dikasih oleh-oleh sama temanku pulang dari sana 2016. Dia pulang bulan Maret. Terus dikasih ini 2016. Terus dari 2016 sampai 2022 ini 6 tahunan nggak sampai 10 kali aku pakai main bola. Karena kan aku pernah bilang bahwa aku tuh jarang main bola pakai jersey United gitu ya. Jadi cuma nggak sampai 10 kali lah aku pakai. Akhirnya kemarin pas aku pakai, tahun lalu aku pakai itu November kalau nggak salah ya. Aku pakai,
habis pakai ku cuci nggak kotor-kotor banget, dan aku kan kalau nyuci kan cuma rendam aja 10 menit, kucek-kucek di kerah aja, ketek, udah gitu ya. Udah gitu ya. Rendam nih 10 menitan, begitu ku angkat, ngelotok nomor namanya. Lontong lah, jadi ngelotok, ngelupas. Kau ngerendamnya pakai apa? Air bora? Enggak, pakai biasa, pakai biasa kan? Cair gitu. Iya, yang cair gitu loh. Makanya aku heran gitu. Dan ternyata kata Septo, bener kata orang-orang bahwa memang jersey kan harus dijemur gitu. Dan aku tuh betul. Iya, kalau kau simpan di lemari selama ini terus-terusan. Iya, lengket gitu. Jadi memang jersey itu masih kau pakai. Iya, betul. Gitu. Jadi nah, karena ngelotok ya aku bawa ke Septo kemarin kan. Aku bawa Desember. Tanggal 21 masuk prepare sama yang waktu itu beli sama temennya Dika tuh yang United 2004-2005 tuh yang merah. Itu kan ternyata sponsornya ngelotoknya menurut aku jelek lah gitu ya. Akhirnya aku benerin 2 jersey di Septo, yang merah selesai duluan awal Februari. Ini baru jadi minggu lalu. Karena kemarin sempat salah huruf T-nya si Septo bikin. Jadi kemarin baru aku ambil. Kalau kalian bingung siapa Septo ini, ya itu Jakarta Football Shop, ada di ITC ya. Kalau kalian mau perbaiki jersey, mau STC. Iya, STC Senayan, di lantai 3 dia, Jakarta Football Shop. Kalau kalian mau perbaiki jersey, mau pasang lantai 2, semua lengkap di situ. Lantai 3 Jakarta Football Shop. Iya. Dan itu gue juga kemarin tahu nggak kok? Ground floor. Kau tahu kok, aku agak stres kemarin. Kan gue bawa 2 baju, yang ini satu, yang satu lagi Roy Keane, yang 2004, yang tulisan Vodafone-nya nimbul, yang dari karet, tulisan sponsornya. Iya. Mas gue buka koper, kan koper aku pakai yang ransel kan, jadi gue lipat tapi gue gulung gitu. Pas gue buka ngelotok, wah stres, aku mau nangis, mati lah gitu. Jadi mau nggak mau balik ke Jakarta, yang tujuan pertama semalam balik ke sektor. Nah itu aku semalam kan aku kemarin tuh kan jadi sama kawanku, sama si Noval kan. Noval juga mau nge-repair. Dia punya 2004, ya 2003-2004 itu ya. Itu ya udah berarti sama dengan baju gue. tuh agak lepas terus kotor kan. Iya. Kan nah itu kan dari karet kan, kotor kan. Punya itu karet gitu. Karet, ya. Terus tadinya pas aku WhatsApp sama Septo, kemarin sama Noval kan, aku bilangnya udah bawa aja bang, kalian janjian di sana, dibawa Noval. Akhirnya kayak bisa kalau untuk dilem tuh, cuma harus beli lemnya dulu gitu loh. Iya. Jadi udah ditinggal. Si Noval akhirnya beli jersey Ajax yang Bob Marley. Emang racun ini bentar. Yang ini yang warna-warni Jamaica ya. Cakep tau itu. Iya, dia beli semalam pas ada tuh satu. Gitu. So udahlah ya, lawan Atletico nanti malam jam 3. Ya, nanti malam lah ya, dini hari besok. Nggak usah ditonton lagi udah ya jam 3. Udah pokoknya berdoa gitu loh. Semoga menang gitu. Itu aja. Pogba belum dibahas. Udah dibahas tadi. Nggak usah dibahas. Nanti kau marah lagi. Kau mau nganterin anak biar tenang bawa mobilnya. Nanti nggak bisa kau siaran radio. Oh iya betul. Ya. Usah bahas Pogba itu sampah. Bisanya dia jogging coba pas lagi counter attack. Tetap dibahas sama dia. Rashford satu lagi. Kalau Rashford gak usah dibahas lagi Pak. Cuma bikin emosi semua warga itu. Iya dari 11 main 2 orang itu aja lah penyakit ya. 90 menit main. Entah ngapain kawan ini gue pikir. Dikasih di kiri gak bisa ngapain, dikasih di kanan. Kemarin main di kanan kan. Main di kanan juga harus ngapain. Iya sama Sancho. Iya makanya ini mau apa. Sementara Sancho yang biasanya naturalnya di kanan, kemarin diletakkan di kiri, bisa bikin assist, selama ini juga bisa kontribusi. Itu balik lagi kepada mindset kan gitu. Jadi kalau Cristiano Ronaldo kemarin cedera,
katanya cedera ya, walaupun aku nggak percaya itu cedera, kok bisa cedera balik-balik hat-trick kayak gini gue. Cuman maksudnya balik lagi ke mentalitas. Dan ada gue lupa siapa, tapi ada salah satu legenda kemarin gue sempat nonton di YouTube ngomongnya, untuk ukuran seorang homegrown ini seharusnya nggak terjadi. Dia menyebutnya itu kayak model Rashford, model Pogba, model Lingard, ini adalah homegrown. Ketika lu adalah punya titel homegrown, seharusnya lu yang lebih bersemangat untuk mengenakan jersey itu. Ini nggak, malah kebalikan. Betul. Lu dari kecil di situ. Ya. Lu dari kecil. Emang anjing itu, emang sebel banget gua. Dan karir lu itu dibentuk di situ. Lu tuh udah, lu bukan siapa-siapa kalau tanpa MU itu kan, istilahnya gitulah. Ya mungkin lu bisa jadi tetap jadi pesepak bola. Dan tapi kita udah banyak lihat kan. Ya kita lihat Joshua King mulai dari MU, lu nggak bisa kontribusi, lu keluar, lu nggak jadi siapa-siapa, lu tetap jadi pemain bola, tapi bukan sesuatu yang bisa menghasilkan siapa status lu seperti sekarang. Contoh lagi, ya adalah Rafael Morrison sama, ya kan banyak gitu loh. Jadi ketika lu udah diberi begitu banyak oleh Manchester United, seharusnya tanpa perlu diucapkan lagi, lu seharusnya sadar bahwa setiap gua masuk ke lapangan itu, gua akan lokasikan sampai titik darah terakhir gua untuk yang terbaik untuk Manchester United. Kan sesimpel itu aja sebenarnya. Balik lagi ke mental tuh, Bang. Menjijikkan lihat pemain-pemain kayak gitu. Nah itu. Udahlah, emosi aku. Bagus nanti lo nanti kan? Rashford sama si Rashford sama Pogba nggak usah main lah. Bruno mainkan. Bruno, aku jujur aku curiga ini ada apa ini dengan Bruno gitu loh. Karena oke lah dibilang dia sakit atau apa, tapi kalau teori gue yang positifnya adalah mungkin ya inilah hasilnya kalau lu terlalu memaksakan seseorang, nggak ada istirahat, main week in week out. Sejak dia masuk tuh berapa kali sih kita lihat dia nggak main untuk MU gitu loh. Dan akhirnya akhirnya menghajar lu gitu loh. Mungkin di musim ini beban dia berasa lebih berat gitu ya. Plus sedikit gangguan dengan kehadiran Ronaldo. Mungkin. Ini menurut gua mungkin itu yang terjadi sama Bruno gitu loh. Selama 1,5 musim, iyalah 1,5 musim dia menjadi tumpuan tim, memasuki musim kedua penuhnya gitu ya. Dia ngerasa ya mungkin bebannya mulai terlalu besar, kemudian kondisi tim yang nggak gitu bagus, plus kedatangan seorang Ronaldo gitu yang mungkin sedikit banyak mempengaruhi psikisnya dia gitu ya. Jadi menurut gua mungkin itu yang terjadi sama Bruno. Tapi semoga dengan beristirahat kemarin ya dia bisa menjadi lebih gacor pada saat melawan Atletico, karena Ronaldo istirahat lawan City, menggila di lawan Spurs gitu loh. So I wish the same thing to Bruno gitu loh against Atletico Madrid. Amin. Itu sih. Ya, jadi itu malam ini mudah-mudahan Bruno hat-trick juga ya. Iya itu. Kalau boleh berharap. Enggak pun dia hat-trick gol ya mungkin hat-trick assist gitu loh, boleh lah. Gitu. Ya, hat-trick assist yang hat-trick Bruno, hat-trick assist yang hat-trick Cavani. Gue pengen. Udah kangen aku ngeliat panahnya. Iya, karena Cavani juga hampir sangat-sangat jauh pundi-pundi gol yang musim ini kan gitu loh. Iya, di luar cedera ya. Di luar cedera dia banyak istirahat segala macam, tapi even pada saat dia bermain juga tidak sematikan musim lalu gitu loh. Gitu. Makanya terlalu kompleks masalahnya gitu. Lu mau bahas dari mana lagi ya? Selalu dimentahkan sendiri argumennya gitu loh. Lu bilang, oh ini pelatih nggak bagus, kasih pelatih bagus begitu. Oh ini pemainnya gini, ya pemainnya bisa kok main bagus gitu. Jadi sebenarnya kalau ada anak, kalau ada anak psikolog yang di sini mau cari skripsinya, lu mau cari tentang satu klub yang bisa dibahas tentang mentalnya secara individual dan secara tim, ya klub ini yang paling bermasalah. Terlalu kompleks, nggak cuma satu masalah manajernya aja yang nggak mampu atau pemainnya nggak mampu, ya semuanya, bahkan sampai ke staff-staffnya kan, kita sampai owner, sampai CEO semua bermasalah kan gitu. Dan semua argumen lu udah dipatahkan dengan sendirinya gitu loh oleh klub itu sendiri gitu. Jadi ya udah itu aja. Selamat menikmati tengah pekan. Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat aja.
Sekali lagi selamat ulang tahun buat bos ya, Pet ya. Siap, thank you. Pak, panjang umur terus, sehat-sehat Pak, nggak usah stres-stres. Jangan Bapak nyetir mobil sendiri lagi ya Pak, gitu. Nggak, Karena kalau Bapak dia nyetir mau mobil sendiri, kami juga yang jantungan Pak di Jakarta Pak, ya. Jadi tolong sehat-sehat buat Bapak. Jangan bandel-bandel kali kalau dikasih tau Mama dengar ya Pak ya. Gitu. Bahagia terus berdua Pak. Kemarin ini interview sebentar sebelum kita tutup. Kemarin kan habis jemputnya kami kan, pergilah kami makan kan, bawanya mobil di tengah jalan Wak. Nah aku ngomongnya agak pelan-pelan dikit di tengah-tengah ya kan, terus si Clayson orang dari belakang kan, ambil 2 jalur dia, geser dikit bos, gue bilang kan, mau lewat tuh mobil, biarin aja, aku nggak bisa ngebut, suka-suka aku lah kan. Dia mau diselip satu kata, fans Liverpool deh cuy. Udahlah. Oke, thank you. Selamat Thank you pagi semuanya. Have a good day. Semoga makan siang kalian enak dengan siapapun kalian makan nanti. Oke.